Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ika Rianti, Mas? Alhamdulillah Pak, selalu sehat dan selalu tersenyum Pak. Kayaknya ada yang mau disampaikan oleh Bu Rianti kelihatannya dari muka-mukanya. Iya, Iya Pak, saya iya, wajahnya tersenyum sebenarnya bebannya banyak gitu ya Pak. iya. Mungkin silakan mau disampaikan, benar-benar mungkin saya bisa ya ada solusi ya dari Ibu Iya, monggo. sebenarnya sebelum memulai sesi ini saya itu merasa tegang Pak, Oh, gugup juga, iya, takut tidak bisa menjawab atau gimana ya. iya, Ya merasa tegang dan gugup. Terus ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya ingin iya. mencari solusi Pak yang lebih Oh efektif. iya, Seperti iya. itu Pak. Ya, mungkin dalam permasalahan Ibu mempunyai tujuan ya Bu dalam coaching sore hari ini mempunyai tujuan. Mungkin bisa Ibu ceritakan tujuannya apa Bu? Iya, saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya Pak. Hmm, Kemampuan presentasi dan kemampuan berbicara di depan umum Pak. Karena hmm, saya itu sering membimbing anak lomba dari pidato, dari cerita itu saya bisa membimbing mereka pede, tapi saya sendiri itu hampir tidak pernah bicara di depan audiens gitu Pak. oh, oh, Jadi mungkin belum percaya diri Pak. Saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri di diri saya Pak. oh, ya. Jadi istilahnya Ibu Ika Rianti masih kurang percaya diri dan kadang grogi ya Bu. Iya Ya, iya betul ya. Pak. Terus kira-kira pada sesi kita yang menjadi tolak ukur pembicaraan itu terarah biar lebih terarah berarti tentang tadi Bu ya. Tentang apa Bu tadi? Oh iya Bu, Bu. Iya Pak, saya ingin itu kalau presentasi itu lancar, tanpa Lancar. rasa gugup, terus ingin mendapatkan feedback atau umpan balik dari audiens gitu Pak. Hmm. Jadi mungkin entah itu umpan balik yang positif ataupun tidak, tapi saya ingin tidak merasa terbebani, tidak merasa gugup. Hmm. Contohnya ketika jadi pembina upacara Pak. Hmm. Jadi walaupun itu hanya di depan murid, di depan guru yang lain itu, saya ingin menghilangkan rasa gugup dan merasa percaya diri tanpa takut salah seperti itu Pak. Hmm. Ya. Terus selama yang Ibu hadapi sebenarnya berarti tentang itu Bu ya. Tentang kurang percaya diri itu Bu ya. Hmm. Terus ya. Kalau boleh tahu itu Bu ya. Kalau bisa digambarkan kondisinya itu yang bagaimana Bu? Ya itu Pak, saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata. Oh, Contohnya sudah dirancang ya Pak. iya. Nanti ketika amanat saya ingin memberikan ini. Nah, ketika melihat audiens itu lupa Pak. Jadi saya Hmm. itu nggak ingat apa itu tadi ya. Terus ketika mungkin ada suatu acara sekolah yang dihadiri oleh pengawas, oleh guru, mungkin oleh Pak Guyuban Pak, saya Iya. diberi mandat untuk menjadi ketua panitia dan memberikan sambutan. Nah, ketika itu Pak, itu rasanya sudah deg-degan, sudah panas dingin, sudah gugup, Hmm. dan ada perasaan, betul tidak ya? Audiens menerima saya dengan baik tidak ya? Saya salah tidak ya? Seperti itu Pak. Hmm. Jadi istilahnya Bu Kirianti istilahnya nervous dulu ya, berarti keluar Iya, dinginnya keluar itu ya. Memang iya, sering dialami oleh kita Bu sama Bu. Seperti saya ini mau rukun juga rasanya mau dibicarakan apa itu Bu. Itu ya. Terus pengennya berarti Ibu yang bagaimana Bu? Pengennya dalam kondisi seperti itu ya. kan? Oke. Saya itu ada ketakutan, Pak. Saya Hmm. takut tidak bisa memberikan kesan yang positif itu kepada audiens, terus membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan, Pak, tertekanlah untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Jadi saya ingin tampil sempurna. Saya ingin tidak ada kesalahan seperti itu, Pak. Seperti saya ketika membimbing anak-anak saya lomba kan, kamu nanti seperti ini. Nah, itu kepingin diterapkan saya jangan gugup, jangan ada kesalahan seperti itu, Pak. Jadi, Jadi ya, monggo. Silakan lagi Bu. iya, saya juga ada ingin
membuat pertanyaan-pertanyaan kepada diri saya sendiri, Pak. Untuk merenung, terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Itu saya ingin merasa didengar, ingin merasa didukung, Pak. Pada sesi ini itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi dengan adanya coaching ini atau percakapan ini, saya ingin menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya oleh Bapak itu jadi merasa didengar, merasa didukung dengan adanya sesi ini, Pak. Ya. Jadi dalam sesi Ibu itu adanya dukungan ya Bu ya. Iya, iya. Terus selanjutnya kekuatannya bagaimana Bu? Mungkin dalam Ibu ada apa suatu hambatan ataupun tantangan? Mungkin ada hambatannya apa aja Bu? Kendalanya yaitu tadi Pak, mungkin saya kurang merasa pede. Namun saya juga akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Mungkin aksi saya itu, saya mempersiapkan materi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, terus mencari umpan balik dari teman, seperti saya kepada Bapak, atau mungkin saya kepada rekan sejawat saya. Saya meminta feedback yang positif, yang membangun, terus mungkin juga dari teman mentor, Pak. Mentor, jadi yang sudah berpengalaman, saya bertanya, mungkin melakukan meminta feedback yang membangun gitu, Pak. Ya. Itu hambatannya berarti ya Bu ya? Ya. Itu aksinya Pak. Kalau hambatannya itu ya kurangnya rasa percaya diri seperti itu Pak. Oh iya. Iya. Terus solusinya berarti bagaimana Bu? Solusinya kalau seperti itu Bu? Iya, dari rencana aksi itu tadi Pak, saya itu juga memiliki prioritas Pak. Iya. Iya, prioritas saja saya adalah mempersiapkan presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa nervous, rasa nggak percaya diri itu. Jadi saya itu harus berlatih, Pak. Harus berlatih bagaimana nanti mempersiapkan segalanya. Misal pada hari besok saya akan memberikan sambutan sebagai ketua panitia, Pak. Jadi saya itu berlatih dulu di rumah, mungkin membuat oret-oretan, membuat teks, supaya besok ketika melaksanakan itu tidak ada hambatan dan tidak merasa gugup ataupun merasa canggung, Pak. Ya. Berarti sama ya Bu ya seperti saya ya. Jadi saya sebelum coaching juga menuliskan dulu apa yang mau dibicarakan sama seperti itu. Terus mungkin dalam waktu berapa bulan itu untuk menyelesaikan itu, melaksanakan itu Bu, untuk biar lebih tidak nervous Bu. Ya. Kadang kan kita kan untuk melatih yang seperti itu katakannya presentasi kan untuk biar lekas nervousnya, biar lekas sembuh ataupun biar lebih pede gimana Bu? Ya itu kalau mungkin lebih pede saya itu akan mencari referensi atau saya membuat strategi. Ada strategi yang saya gunakan seperti penjelasan saya tadi Pak. Dan saya juga mau mencari referensi materi untuk presentasi yang baik. Mungkin saya dengan melihat searching di YouTube bagaimana sambutan yang baik, bagaimana presentasi yang baik. Terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik Pak. Misal itu kalau bagaimana berpidato yang baik, mempresentasikan suatu hal yang baik. Contoh kayak mungkin pas kemarin ada demonstrasi praktek baik di sekolah. Jadi ya seperti itu Pak, saya harus mempersiapkan secara terstruktur, fokus, terus apalagi ya Pak, mungkin fokus pada detail yang membantu untuk mengatasi tantangan, ya. Jadi lebih fokus Bu ya. Lebih fokus, terus akan membangun untuk terus memperbaiki diri Pak.
Ya, jadi lebih untuk pokoknya Iya. belajar itu Bu ya. Iya, saya harus belajar tanpa rasa malu, Pak. Jadi ketika kita ingin bertanya, kita tidak tahu, kita bertanya. Kita Iya. tidak harus memandang orang yang lebih pintar, orang yang lebih tua, bahkan kita belajar dengan yang lebih muda kalau memang dia paham dalam bidangnya, itu kita bertanya saja, Pak. Tidak usah malu, tidak usah merasa minder, tidak usah merasa rendah diri. Oh, aku kok apa-apa tidak bisa. Tidak, itu untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, Pak. Oh iya. Memang seperti itu Bu ya. Iya. Terus tolak ukurnya untuk mencapai tujuan itu yang berhasil itu yang bagaimana Bu? Ya biar keberhasilan dalam Ibu tadi yang Ibu katakan. Tolak ukurnya ya ketika saya mampu mempresentasikan sesuatu atau berbicara di depan audiens dengan lancar, tanpa rasa gugup, tanpa rasa minder, nggak ada rasa harus percaya diri dan juga diterima oleh audiens, Pak. Jadi audiens itu menerima apa yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Itu tolak ukur keberhasilannya. Ya. Berarti dalam pembicaraan ini Ibu tentunya mempunyai komitmen Bu ya. Mungkin mempunyai Iya. komitmen dalam komitmen Ibu Ika Rianti itu apa ya? Untuk masa Ya, yang saya datang. berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kapan saja, di mana saja dibutuhkan, Pak. Terus saya juga akan selalu sebelum melakukannya, saya berlatih dan melakukannya di depan cermin, Pak. Ya walaupun mungkin maaf kesannya kayak orang ini ngomong sendiri di depan cermin, tapi itu mungkin akan sangat membantu saya, Pak. Terus saya juga akan berusaha mencari feedback atau umpan balik dari teman-teman, rekan sejawat, rekan mungkin seperti sekarang dengan rekan CGP, terus dengan mentor juga, Pak. Oh iya, bagus Ibu ya, komitmennya dari Ibu Ibu Ika sangat bagus sekali ya. Terus yang terakhir ini Bu, tujuan Ibu Ika itu yang sudah tercapai tentang apa? Berarti apa Bu? Tujuannya terakhir itu. Itu tujuan tadi sudah di atas, Pak. Oh iya, iya. Mungkin sekarang itu orang yang terlibat, Pak. Oh iya, orang terlibat. Iya, orang terlibat, maaf. Iya, orang terlibatnya. Iya, tentang apa dan siapa yang dapat membantu saya itu saya akan meminta bantuan kepada teman, Pak. Entah itu rekan sejawat sebagai sama guru atau mungkin dengan rekan-rekan CGP yang hebat atau juga dengan mentor, Pak, untuk memberikan feedback atau umpan balik yang dapat membantu saya, Pak, dalam berlatih presentasi, dalam berlatih berbicara di depan audiens, di depan orang banyak, Pak. Dan saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong atau motivasi dan pemantik bagi saya untuk lebih baik atau melakukan perbaikan dengan hal tersebut. Itu tujuannya Bu ya, sudah berarti. Mungkin itu ya Bu yang kita pembicaraan dalam sore hari ini ya Bu ya, coaching dalam sore ini. Oke Pak, saya juga memiliki tindak lanjut Pak pada tindakannya gimana? Hal ini ya. Tindak lanjut saya pada komitmen tadi itu saya akan terus berlatih Pak, berlatih presentasi, mencari umpan balik dari teman atau mentor, terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, meningkatkan kemampuan berbicara saya di depan audiens. Terus kegiatan ini juga tidak menjadi fokus saya sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan ke depannya, Pak. Terus untuk menuju pengembangan diri saya untuk berkomunikasi yang lebih efektif. Jadi tidak hanya mampu mengajari peserta didiknya atau muridnya dalam lomba dalam apa saja, tetapi saya mampu menerapkan di diri saya seperti itu. Oh iya, itu tindak lanjutnya Bu ya. Terima kasih. Iya Pak. Iya. Terima kasih Bu coaching sore hari ini. Ya, mudah-mudahan coaching pada sore hari ini bermanfaat bagi saya sekali Bu dalam ini tentang
percaya diri, ya kita sebagai guru memang harus percaya diri dan belajar ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Ya. Terima kasih kembali Pak Jailani. Dengan melakukan sesi ini tuh saya merasa sangat terbantu Pak. Saya saya Pak. Terus juga semoga saya bisa mewujudkan semuanya ini ya Pak. Terus sehat terus Pak Jailani. Sampai jumpa di lain sesi, lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.